Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMP GSBS Al-Kausar 561 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Perancangan prototipe teknologi IoT untuk monitoring pH tanaman hidroponik di pesantren GSBS Al-Kausar 561. latar belakang dari penelitian ini adalah pesantren GSBS Al-Kausar 561 memiliki kegiatan agrotani sebagai basis utama para santri. Lalu, teknologi yang baru-baru ini dikembangkan adalah hidroponik. Akan tetapi, salah satu kendala dari menjaga kualitas hidroponik adalah masih sulit untuk menjaga kualitas pH air nutrisi. Sehingga, dengan adanya teknologi, kegiatan pengecekan nilai pH dapat dilakukan lebih praktis. Kami bertujuan untuk memudahkan kegiatan agrotani dalam pengecekan pH air nutrisi pada teknologi hidroponik dan untuk menciptakan prototipe alat yang menyerupai alat ukur menghitung pH dengan langkah yang jauh lebih otomatis. Lalu di sini ada Quran surat Yasin ayat 35 sampai 36 yang berbunyi skip aja mungkin. Sekian. Lalu Metode penelitian yang kami gunakan adalah eksperimental dengan analisis data kualitatif deskriptif. Kami melakukan penelitian ini pada bulan Oktober tahun 2023 dan di tempat dan di lingkungan sekitar lingkungan agrotani SMP GSBS Al-Kausar 561. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah breadboard, Note MCU ESP32, sensor pH, kabel jumper, dan smart device. Lalu di sini kami mengambil dua pengelompokan data, yaitu data untuk pH IoT dan data untuk pH indikator. Dari kedua data tersebut, kami mencari nilai error dengan rumus nilai error. Dan Itu cara kerja aduh. cara kerja penelitian ini. Cara kerja penelitian ini yang pertama adalah tahapan persiapan. Kami melakukan studi literatur dengan mencari teori atau landasan berpikir dari beberapa jurnal, buku, dan juga tugas akhir yang sejenis atau topik serta masalah penelitian yang dilakukan. Dan yang kedua, kami merancang perangkat keras dengan menggabungkan komponen-komponen perangkat keras seperti sensor pH, Note MCU ESP32, power bank, kabel jumper, dan breadboard. Lalu yang ketiga, kami merancang perangkat lunak atau software, yaitu membuat sebuah program pada Arduino Uno agar perangkat keras tersebut dapat berfungsi dan mendeteksi dan menampilkan sesuai dengan pengujian yang diinginkan. Dan yang terakhir, kalibrasi dan uji keakuratan sensor pH. Mengkalibrasi dan uji coba keakuratan dengan alat yang sudah diproduksi oleh pabrik. Pengujian alat diperlukan untuk mengetahui kerja hasil rancang yang kami bangun dan dapat bekerja dengan semestinya. Itu ya Pak Suparto kan? Pak Suparto. Prinsip kerja IoT di sini yaitu ketika sensor pH dimasukkan, sensor pH tersebut memiliki kaca yang peka terhadap perbedaan ion hidrogen positif, sehingga ketika airnya dimasukin, sensor pH-nya dimasukkan ke dalam larutan, sensor tersebut akan mengukur beda potensial listrik. Lalu dari beda potensial listrik tersebut, pH meter mengukur berdasarkan dari beda potensial listrik tersebut, data akan dikirimkan ke Node MCU ESP32. Lalu dari Node MCU ESP32 akan dikirimkan ke smart device dan bisa kita lihat hasilnya. Lalu untuk hasil pembahasan, kami mengambil 6 pengambilan data, yaitu nilai pH IoT yang bisa dilihat di layar dan indikator pH. Dan juga di sini ada grafik pengujian data. Dalam grafik tersebut terjadi penyimpangan,
yaitu nilai pH IoT berbeda dengan nilai pH indikator. Oleh karena itu, kita mencari rumus relatif L dan mendapatkan hasil 5,670%, 5,670%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa prototipe rancangan pH meter otomatis dengan teknologi IoT efektif memudahkan kegiatan agrotani untuk mengontrol pH. Dan nilai pH yang dihasilkan oleh prototipe ini berada pada kisaran 6,5 sampai 7,5 dengan nilai error relatif sekitar 5,76%. Yang bisa kami presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Referensi dulu ya Pak ya. Nah, ini ya yang pertama. Yuk. tadi teh kan Bu yang harusnya ini dulu kan Bu? Yang kertas lakmus dulu kan? Harusnya teh pertama tuh lakmus dulu celupin. Ini nggak detail kali ini Bang. Oh. Ya. Ini udah oke ya. Tapi kalau misalkan sekiranya besok kagok, ini judulnya sama satu orang aja. Ya. Yang apa daripada jadi kudu bareng berarti teh. Nggak perlu, ini sendiri. Ya. Ini sama siapa? Ya. Mama gua aja. Iya lah. Terus ini udah aman. Nah yang ini Apa aja? jangan apa dibaca maknanya. Itu Nggak usah lagi. diapain. Nggak usah. Menurut Ibu ini di dalam surat ayat 33 sampai 35 Itu 33. dikatakan. Dikatakan. Tapi kalau diapain itu udah ini gampang ya. Ini mah